Bahkan ketika gue kemarin di US, orang-orang udah mulai predik wah Indonesia bakal jadi negara besar karena kita udah punya modal yang banyak. Otomatis kan investasi untuk negara kita itu bakal lebih banyak terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan lagi bareng gue Gasan di channel Don't Worry Tidy. Mantap. Oke, lu belum bosen kan ngomong sama gue? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah. Karena pembahasan kita ini sedikit tidak pasar ya, tidak buat anak-anak netizen ini. Tapi kalau menurut gue ya, anak-anak muda ini harus tahu pembahasan yang akan kita bahas karena Anak muda. ini anak muda karena ini akan untuk kehidupan lo nanti, men. Kalau misalnya kalian tidak menonton ini atau tidak dapat informasi tentang ini, kalian akan terjerumus di nanti gitu kan. Karena sekarang kan lagi panas banget nih. Ini tentang Omnibus Law. Oke, Omnibus Law. Omnibus Law. Oke. Nah, definisi singkat nih, No. Yang lebih santainya Omnibus Law itu apa sih? Jadi istilahnya tuh Omnibus Law tuh kayak semacam undang-undang. Yeah. Yang mana undang-undang ini tuh sifatnya adalah mau mencoba untuk mengharmonisasi. Harmonisasi itu apa sih? Harmonisasi itu kayak istilah kasarnya kayak dia mau meluruskan atau dia mau mencoba menyempurnakan lubang-lubang yang ada di dalam peraturan-peraturan yang sudah ada gitu loh. Kenapa? Karena dalam sifat atau nature-nya undang-undang itu sendiri, itu pasti akan ada namanya perbaruan. Pasti nanti ada yang namanya pembuatan undang-undang baru. Nah, Omnibus Law ini kalau misalnya mau dilihat dalam kacamata atau sisi netizen yang lebih gampangnya adalah dia mencoba untuk bikin peraturan untuk membawahi peraturan-peraturan yang udah ada. Jadi kayak ibaratnya lo mau bikin payung gede buat peraturan-peraturan lain, di mana ini bakal berdampak ke beberapa peraturan yang sifatnya vital. Nah, itu yang bakal jadi pembahasan kita mungkin gitu. Nah, tapi yang lagi rame ini Omnibus Law dari segi apa, cuy? Lebih ke arah tenaga kerja sih. Banyak kan ngomong masalah tenaga kerja sama masalah ini sih investasi ya, perpajakan, UMKM segala macem. Nah, kalau misalkan menurut lu nih, kenapa harus ada Omnibus Law? Kenapa harus ada Omnibus Law? Sebenarnya gini, kita kan mau melihat dulu pertama si pembuat undang-undang itu maksudnya apa sih? Kalau misalnya mau kita lihat ya, kan emang Indonesia itu pada saat ini lagi pro-pronya sama investasi kan. Bukan karena apa, tapi kan kita lagi banyak pembangunan nih. Pembangunan kayak infrastruktur, terus pembangunan kayak pembangunan di Papua gitu-gitu kan. Emang kita kan butuh duit. Pasti sebuah negara itu nggak mungkin tidak mengutang gitu. Otomatis kalau misalnya kita lihat dari sisi seperti itu, dikaitkan dengan banyaknya rapot yang harus dikejar, kan kalian juga banyak kan mungkin beberapa aktivis di luar sana atau beberapa komentar netizen berdesisiran kayak mana nih pembangunan. Nah, duitnya itu pasti dari investor. Ada yang namanya penanaman modal asing, ada yang namanya investasi bersama, ada yang namanya public private partnership. Itu kan salah satu contoh di mana investasi itu dibutuhkan oleh Indonesia gitu loh. Gak mungkin seorang presiden tuh tidak berpikir sampai seperti itu gitu. Bukannya gue pro bapak kita tercinta, cuma menurut gue itu adalah sangat masuk akal ketika seorang legislator atau pembuat undang-undang tuh membuat suatu peraturan yang namanya Omnibus Law. Karena menurut gue ibaratnya gitu, apabila sebuah peraturan itu harus diperbarui atau apabila sebuah peraturan itu memang harus kita kaji, otomatis kita perlu kan yang namanya instrumen baru untuk mengakomodir itu semua. Jadi ibaratnya pembuat undang-undang ini mungkin niatnya baik, dia untuk mencoba untuk mengakomodir hal-hal yang memang belum diatur secara rinci dalam undang-undang yang lain. Misalnya kayak kenapa dia dibilang pro investor, karena memang ibaratnya mereka ngasih beberapa persenan ke investor. Gue lupa pasal berapa, cuma ibaratnya ada beberapa pasal di mana dia lebih dikhususkan lagi sebenarnya tuh besarannya seperti apa atau nanti bagaimana nasib investor di Indonesia seperti itu. Karena kan kita sendiri kan kalau kita boleh gua highlight ya, kita dibilang sama WTO tuh bukan negara berkembang lagi, tapi kita udah dibilang negara maju. Oh gitu ya? Kita udah di cut dari list negara berkembang. Otomatis kan orang-orang bakal ngeliat sebagai Indonesia tuh ladang investasi gitu. Bahkan ketika gua kemarin di US, orang-orang udah mulai predik wah Indonesia bakal jadi negara besar karena kita udah punya modal yang banyak. Otomatis kan investasi untuk negara kita itu bakal lebih banyak terbuka. Makanya kenapa dibilang Indonesia itu harus siap akan investasi, karena memang
infrastruktur kita sama ibaratnya sumber daya kita itu banyak gitu loh. Ibaratnya Indonesia dengan berbagai limitasi yang ada itu lebih banyak peluangnya daripada daripada kesusahannya atau kesulitannya gitu loh. Nah, sejauh ini perkembangannya kalau gua baca sih udah masuk DPR sejak Rabu 12 Februari 2020 kemarin. Nah, tapi yang gue tanyakan adalah pro kontra nih. Pro-nya di mana, kontranya di mana? Pro-nya di sini sih. Kalau misalnya mungkin gue bisa direct di HP ya. HP itu kalian coba buka tulisannya Dimas Muhammad. Dimas Muhammad itu orang Indonesia yang lagi kuliah di Harvard Kennedy School. Ya, Harvard Kennedy School is not school yang benar-benar. Iyalah. Bukan yang sembarangan lah. Ibaratnya tulisan dia itu dimuat di Instagramnya beliau. Dia kebetulan ini kakak kelas gue, jadi gue bakal promosi juga. Tulisannya itu bagus. Dia meng-highlight beberapa poin penting mengenai pro-nya Omnibus Law, di mana beberapa hal yang perlu dikonsentrasikan tuh ya dari peraturan yang itu tadi. Pertama, pro-nya adalah investasinya bakal lebih dikembangkan sama lebih diakomodir gitu loh. Kan beberapa peraturan tentang investasi tuh udah pernah dimuat di peraturan BKPM, Bappenas segala macam, di mana udah mengatur mengenai penanaman modal asing. Cuman di sini Omnibus Law itu mencoba untuk lebih mengkaji lagi dari sisi tenaga kerja, apakah memang UMR-nya seperti apa atau nanti pembagian kerjanya seperti apa. Karena jujur aja Omnibus Law ini nggak bisa dibahas dalam satu part, dan menurut gue kalau gue bahas ke sesi teknisnya yang ada malah kalian semua bakal bingung, karena itu bukan hal yang bisa langsung di bring up gitu loh. Karena menurut gue cikal bakal atau dasarnya dari Omnibus Law itu sendiri kan memang pengennya lebih ke arah memperbaiki kan, atau lebih ke arah mengisi hal-hal yang ada kan. Bukannya gue redundant atau repetisi, jadi tadi gue ngulang-ngulang ke kalimat yang sama, tapi memang kan kenyataannya seperti itu. Pro-nya adalah dengan adanya Omnibus Law itu beberapa kepentingan antara investor sama pemberi kerja itu lebih tepatnya diperjelas gitu loh. Hubungan kerjanya kan seperti apa, investasinya kan seperti apa, dan mekanismenya bakal seperti apa lebih jelasnya. Karena kan beberapa dari yang gue tahu investor dan investasi itu kan skema investasinya kan memang ada beberapa peraturan yang secara spesifik ngomong harus seperti ini. Tapi kan implementasinya dalam lapangan tidak seperti itu gitu loh. Misalnya gue mau investasi nih, gue pengen beli kopi. Kan gak cuma kayak ini gue jual beli, ini kopi tanda tangan. Gak mungkin kan, banyak dokumen yang harus dipenuhin. Nah, ini fungsinya Omnibus Law itu lebih ke arah memperinci lagi gitu loh. Kenapa dibilang kontra? Karena beberapa orang menganggap bahwa Omnibus Law ini lebih berpihak kepada investor dan lebih ibaratnya memperkecil UMKM segala macam. Karena menurut gue gini loh, memang benar kita Indonesia itu harusnya berpihak kepada orang-orang kecil mungkin seperti itu, tapi bukannya kita menutup mata akan adanya investasi. Jangan seperti itu, karena menurut gue even lu sendiri hidup dari barang-barang hasil dari kolaborasi negara lu sama negara lain. Baju lu apa 100% handmade Indonesia dari benang? Pasti global kan? Pasar global. Ibaratnya lu beli makanan di Indomaret, maaf gue nyebut merek. Atau lu beli makanan di mana? Barang-barangnya kan bukan barang-barang yang diproduksi beneran dari dalam negeri. Otomatis orang-orang tuh butuh investasi. Kalau lu tidak pro investasi atau kalau lu memang tidak sejalan dengan hal itu, ya menurut gua keluar aja. Bukan keluar. Tidak boleh kasar banget ya. Kasar banget ya. Gua bingung aja sih kenapa gitu loh. Karena memang menurut gua peluangnya di sana gitu loh. Mungkin bisa dibaca tulisannya Bapak Dimas Muhammad ya di Instagram di Muhammad _ atau di beberapa tulisan di Indonesia Mengglobal, itu banyak banget mengenai Omnibus Law. Kalau mau mencoba cari lebih lanjut atau tulisan-tulisan pakar di hukum online, karena gue gue belum dapat degree SH gue belum lulus, jadi gue pasti belum punya kapabilitas untuk ngomong bahwa itu benar atau salah. Tapi dari sisi opini mahasiswa gue merasa bahwa Omnibus Law ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar gitu. Itu tadi pro-nya. Ada yang mau dibahas lagi tentang pro-nya? Itu aja sih paling.